Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewangga Egy Putra Setiawan, NIM 230605110023. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin diartikan sebagai pengganti-pengganti Rasulullah SAW yang cendekiawan. Mereka adalah 4 orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Tugas Khulafaur Rasyidin sendiri yaitu menggantikan tugas kenegaraan Rasulullah seperti menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan dan pemimpin keagamaan. Yang selanjutnya, sistem pengangkatan khalifah. Pada masa Khulafaur Rasyidin, sistem pemilihan khalifah menggunakan teori ekologis, di mana sahabat yang dipilih sebagai kandidat khalifah memiliki kualitas diri yang mumpuni dan memiliki kesetiaan dalam memperjuangkan agama Islam dan umatnya. Para sahabat tidak menghendaki adanya pengambilan pemimpin berdasarkan jalur keluarga, sebagaimana langkah yang diambil Umar bin Khattab dengan membuat dewan yang berisikan para calon khalifah, yang dipimpin atas pertimbangan dan musyawarah. Yang selanjutnya, kepribadian para Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar memiliki sifat yang jujur. Karena sifat itulah beliau mendapat gelar As-Siddiq. Beliau juga sangat menyayangi para sahabat lain dan rela berkorban demi mereka. Ia juga santun dan bijaksana namun tetap tegas. Umar bin Khattab. Umar terkenal sebagai seorang yang pemberani, tidak mengenal rasa takut dan gentar. Beliau memiliki gelar Al-Faruq karena dapat membedakan mana yang benar dan salah. Beliau juga memiliki gelar Amirul Mukminin yang bermakna pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Yang selanjutnya, Utsman bin Affan. Utsman terkenal karena dermawan, pemalu, halus tutur katanya. Walaupun dikenal pemalu, tetapi ia juga dapat bersikap tegas dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Yang terakhir, Ali bin Abi Thalib. Ali dikenal sebagai orang yang sangat cerdas. Karena kecerdasannya, Rasulullah menjuluki sebagai Babul Ilmi, yang berarti pintu ilmu. Selain cerdas, Ali juga dikenal memiliki keberanian yang tinggi. Ali juga memiliki kepribadian yang rela berkorban demi kebenaran. Yang selanjutnya, perkembangan wilayah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, wilayah Islam yang termasuk dalam kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq meliputi Al-Hira, Suriah, Persia, Romawi. Faktor-faktor yang mempercepat perluasan wilayah yaitu yang pertama, kekuatan militer Islam yang kuat dan strategi yang bagus. Yang kedua, kondisi politik dan sosial. Yang ketiga, strategi diplomatik. Yang keempat, solidaritas umat Islam. Dampak perluasan wilayah pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq yaitu meningkatnya kekuasaan politik, peningkatan sumber daya, meluasnya penyebaran agama Islam, dan kemajuan perekonomian. Kebijakan-kebijakan Abu Bakar As-Siddiq dalam pengembangan wilayah. Yang pertama, ekspansi militer. Salah satu kebijakan utama Abu Bakar adalah melakukan ekspansi militer untuk memperluas wilayah Islam. Beliau memimpin pasukan Islam dalam serangkaian ekspedisi militer yang berhasil merebut wilayah-wilayah baru di luar Arab. Yang kedua, administrasi wilayah. Abu Bakar mendirikan administrasi yang efektif di wilayah-wilayah baru yang baru direbut dengan menunjuk gubernur-gubernur baru untuk mengelola, memastikan penerapan hukum Islam, serta mengenalkan sistem pajak dan administrasi yang adil. Yang ketiga, hubungan diplomatik. Selain menggunakan kekuatan militer, Abu Bakar juga menggunakan diplomasi untuk memperluas wilayah Islam dan menjalin perjanjian dengan beberapa suku dan kerajaan yang setuju untuk berdamai dengan Islam. Yang keempat, memerangi kaum murtad, nabi-nabi palsu, dan orang yang enggan membayar zakat. Abu Bakar mengeluarkan kebijakan untuk memerangi kaum murtad, nabi-nabi palsu, dan orang yang enggan membayar zakat. Ini dilakukan melalui peperangan yang melibatkan pasukan khusus untuk menangani masing-masing masalah tersebut. Yang selanjutnya, pada masa Umar bin Khattab. Wilayah Islam yang termasuk dalam kekhalifahan Umar bin Khattab meliputi Afrika Utara, Mesir, Syam, yaitu Palestina, Suriah dan Lebanon, Persia dan Irak, dan sebagian wilayah di Asia Tengah. Faktor-faktor yang mempercepat perluasan wilayah adalah kekuatan militer Islam yang kuat, keinginan untuk menyebarkan agama Islam, kesatuan dan persatuan umat Islam, dan kebijaksanaan
kebijaksanaan, dan kepemimpinan Umar bin Khattab yang cakap. Dampak perluasan wilayah pada saat masa kekhalifahan Umar bin Khattab yaitu bertambahnya jumlah umat Islam, meningkatnya pendapatan negara, terjadinya pertukaran budaya dan ilmu pengetahuan, berkembangnya peradaban Islam. Kebijakan-kebijakan Umar bin Khattab dalam pengembangan wilayah. Yang pertama, pembentukan divisi militer. Umar bin Khattab membagi wilayah Islam menjadi beberapa divisi militer untuk memudahkan pengaturan dan mobilisasi pasukan. Yang kedua, pembangunan infrastruktur. Umar bin Khattab membangun berbagai infrastruktur untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, pengaturan sistem pemerintahan. Umar bin Khattab menata sistem pemerintahan yang terstruktur dengan mengangkat gubernur dan pejabat di wilayah-wilayah baru yang dikuasai. Yang keempat, pembagian Baitul Mal. Umar bin Khattab mengatur sistem pembagian Baitul Mal atau kas negara secara adil dan merata kepada rakyat. Yang selanjutnya, pada masa Utsman bin Affan, wilayah Islam yang termasuk dalam kekhalifahan Utsman bin Affan meliputi Tunisia, Aljazair dan Maroko, Afghanistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Pulau Siprus, dan wilayah Kaukasus termasuk Armenia dan Azerbaijan. Faktor-faktor yang mempercepat perluasan wilayah yaitu kekuatan militer Islam yang kuat dan terorganisir, perjanjian atau diplomasi dengan wilayah lain, kesatuan dan persatuan umat Islam, kebijaksanaan dan kepemimpinan Utsman bin Affan yang cakap. Dampak perluasan wilayah pada saat masa kekhalifahan Utsman bin Affan yaitu bertambahnya jumlah umat Islam, meningkatnya pendapatan negara, terjadinya pertukaran budaya dan ilmu pengetahuan, berkembangnya peradaban Islam, dan kebijakan-kebijakan Utsman bin Affan dalam pengembangan wilayah adalah 1. Pembentukan Angkatan Laut. Utsman bin Affan membentuk Angkatan Laut Islam untuk memperkuat pertahanan maritim dan memperluas wilayah Islam ke wilayah maritim. Yang kedua, penaklukan Konstantinopel. Utsman bin Affan melancarkan penaklukan Konstantinopel meskipun belum berhasil. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur. Utsman bin Affan membangun berbagai infrastruktur untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Yang keempat, pengaturan sistem pemerintahan. Utsman bin Affan menata sistem pemerintahan yang terstruktur dengan mengangkat gubernur dan pejabat-pejabat di wilayah yang baru dikuasai. Yang selanjutnya, Ali bin Abi Thalib. Pada masa Ali bin Abi Thalib, wilayah Islam tidak mengalami perluasan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain. Perang Sadara Islam. Perang ini terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, yang menyebabkan perpecahan dalam umat Islam. Yang selanjutnya, pemberontakan Khawarij. Khawarij adalah sekelompok orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib karena mereka tidak puas dengan pertempuran Siffin. Ali bin Abi Thalib juga lebih fokus pada penyelesaian masalah umat Islam. Kebijakan-kebijakan Ali bin Abi Thalib dalam pengembangan wilayah. Yang pertama, penarikan tanah milik negara. Setelah melihat adanya tanah dan harta rampasan dan lain-lain yang seharusnya tersimpan dalam Baitul Mal, ternyata berada di tangan para sahabat Utsman dan keluarganya, maka wajar ia mengembalikan ke kas negara. Yang kedua, pembangunan infrastruktur. Ali bin Abi Thalib membangun kota Kufah yang bertujuan politis namun ramai dikunjungi sehingga menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan keagamaan. Yang ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan. Ali dikenal sebagai salah satu tokoh yang berilmu dan berwibawa dalam bidang agama, hukum, sastra, dan filsafat. Ia juga mendirikan sekolah-sekolah dan perpustakaan-perpustakaan untuk menyebarkan ilmu. Yang keempat, pendistribusian pendapatan negara. Ali bin Abi Thalib mengeluarkan kebijakan fiskal dalam pendistribusian pendapatan negara di ibu kota negara Kufah yang berjalan setiap minggu. Yang selanjutnya adalah Ibrah. Masa Khulafaur Rasyidin yang dipimpin oleh 4 khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW merupakan periode penting dalam sejarah Islam. Tak hanya penaklukan wilayah, masa ini juga menjadi contoh kepemimpinan yang adil dan fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan. Pelajaran-pelajaran yang dapat dipetik dari masa Khulafaur Rasyidin meliputi
pentingnya ilmu pengetahuan, kepemimpinan yang adil dan sederhana, pentingnya persatuan umat, dakwah Islamiyah. Yang selanjutnya pelajaran pada masa Khulafaur Rasyidin. Pelajaran pada masa Abu Bakar As-Siddiq yaitu keteguhannya dalam membenarkan peristiwa Isra Mi'raj dan kepemimpinannya yang tegas namun demokratis. Pada masa Umar bin Khattab, pelajaran yang dapat diambil yaitu keadilannya dalam mengatur pemerintahan dan perhatiannya terhadap kesejahteraan rakyat. Pada masa Utsman bin Affan, pelajaran yang dapat diambil adalah perannya dalam mengumpulkan dan membukukan Al-Quran. Pada masa Ali bin Abi Thalib, pelajaran yang dapat diambil adalah keluasan ilmunya dan keadilannya dalam menyelesaikan perselisihan. Kesimpulannya adalah Khulafaur Rasyidin diartikan sebagai para pengganti Rasulullah SAW. Khulafaur Rasyidin adalah 4 orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW yang memiliki tugas untuk menggantikan Rasulullah dalam hal kenegaraan setelah Rasulullah SAW wafat. Sistem pemilihan khalifah menggunakan teori ekologis, di mana para sahabat yang dipilih sebagai kandidat memiliki kualitas diri yang mumpuni dan memiliki kesetiaan dalam memperjuangkan agama Islam dan umatnya. Masa Khulafaur Rasyidin yang dipimpin oleh 4 khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW merupakan periode penting dalam sejarah Islam. Tak hanya menaklukkan wilayah, masa ini juga menjadi contoh kepemimpinan yang adil dan fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.